Assalamualaikum sahabat bimbel, berjumpa kembali dalam video pembelajaran kami masih dalam seri kuliah statistika matematika, dan pada video kali ini saya akan membahas tentang transformasi peubah acak tunggal diskrit bagian kedua. Pada video kali ini akan dijelaskan contoh kasus atau contoh soal untuk mencari fungsi kepekatan peluang dari sebuah peubah acak Y, di mana sifat fungsi dari peubah acak Y ini bersifat 2/1. Nah, berikut contoh ilustrasinya. Jika diketahui peubah acak X dengan fungsi massa peluang seperti dituliskan pada slide berikut ini, yang diminta adalah tentukan fungsi peluang dari peubah acak Y sama dengan G kapital X sama dengan X kapital dikurang 5/2 berpangkat 2. Seperti pada contoh soal untuk peubah acak tunggal diskrit pada video sebelumnya, terlebih dahulu yang kita lakukan adalah menentukan ruang sampel dari ruang sampel peubah acak X, yaitu nilainya adalah X, di mana X bernilai 1, 2, 3, 4. Ditransformasi menggunakan fungsi G yang sudah diketahui pada soal, sehingga menghasilkan ruang sampel untuk peubah acak Y-nya adalah bernilai, terlebih dahulu kita coba substitusi setiap nilai X ini pada fungsi Y sama dengan Gx sama dengan X dikurang 5/2 berpangkat 2. Misal, untuk X sama dengan 1, maka nilai Y-nya adalah X sama dengan 1, kita substitusi ke dalam persamaan ini, maka diperoleh 1 dikurang 5/2 berpangkat 2, hasilnya adalah 9/4. Kemudian untuk X sama dengan 2, maka nilai Y-nya adalah 2 dikurangi 5/2 berpangkat 2, hasilnya adalah 1/4. Kemudian untuk X sama dengan 3, maka diperoleh nilai Y-nya 3 dikurang 5/2 berpangkat 2, hasilnya adalah 1/4. Dan yang terakhir adalah untuk X sama dengan 4, diperoleh nilai Y adalah 4 dikurang 5/2 berpangkat 2, hasilnya adalah 9/4. Nah, jika nilai-nilai X yang diperoleh pada hasil substitusi ini kita gambarkan dalam bentuk relasi fungsi, misalnya di sini 1, 2, 3, 4, kemudian nilai Y-nya adalah 1/4 dan 9/4, 1/4 dan 9/4. Ini adalah anggota dari ruang sampel X, kemudian ditransformasi menggunakan fungsi G, sehingga dihasilkan nilai-nilai peubah acak Y-nya 1/4 dan 9/4. Nilai X1 di hasil nilai Y-nya adalah 9/4. Kemudian untuk X2 nilai Y-nya adalah 1/4. Kemudian X3 nilai Y-nya adalah 1/4. Kemudian X4 nilai Y-nya adalah 1/4. Nah, dari gambar relasi fungsi ini, maka kita bisa menentukan bahwa fungsi G dalam variabel X bersifat 2/1. Kemudian kita menentukan inverse dari fungsinya, fungsi G. Tadi fungsi Y-nya sama dengan Gx sama dengan X dikurang 5/2 berpangkat 2.
Jadi saya tulis kembali, Y sama dengan X dikurang 5/2 berpangkat 2. Sehingga jika disederhanakan, pangkat pada ruas kanan dipindahkan ke ruas kiri menjadi akar dari Y sama dengan X dikurang 5/2. 5/2 kita pindahkan ke ruas kiri menjadi akar Y ditambah 5/2 sama dengan X. Sehingga diperoleh bahwa nilai X-nya adalah, maaf di sini tadi, oh ya, karena ini akar berpangkat, kita ambil nilai Y-nya adalah plus minus. Jadi di sini plus minus akar Y ditambah 5/2. Nah, X ini adalah nilai dari G inverse Y. Setelah itu, kita menentukan nilai FMP-nya. Jadi, kita bisa mencari FMP bagi peubah acak Y-nya. Kita tulis F Y sama dengan peluang X sama dengan G inverse Y. Kita ambil untuk, saya hapus dulu, atau FY ini kita bisa tulis peluang Y sama dengan Y, atau peluang X sama dengan G inverse dari Y. Kita ambil satu nilai untuk nilai Y. Kita ambil yang pertama, peluang Y sama dengan misalnya yang 1/4, maka nilai peluangnya adalah peluang X sama dengan G inverse 1/4. Nah, kita substitusi nilai 1/4 ini ke dalam fungsi G inverse Y, sehingga diperoleh peluang X sama dengan plus minus akar 1/4 ditambah 5/2 sama dengan peluang X sama dengan, kita ambil nilai yang pertama adalah nilai positif akar 1/4, berarti 1/2. 1/2 ditambah 5/2 adalah 6/2. 6/2 hasilnya adalah 3. Kemudian untuk nilai negatif akar 1/4, berarti min 1/2 ditambah 5/2 adalah 4/2. Sehingga diperoleh nilainya adalah 2. Nah, jadi nilai X pada Y sama dengan 1/4 adalah 3 dan 2. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa nilai peluangnya adalah peluang X sama dengan 2 ditambah dengan peluang X sama dengan 3. Pada soal diketahui bahwa nilai peluang X sama dengan 2 adalah 0,3 dan nilai peluang untuk X sama dengan 3 adalah 0,3. Sehingga hasilnya adalah 0,6. Kemudian nilai Y yang kedua adalah peluang Y sama dengan 9/4. Kita langsung substitusi ke dalam fungsinya, sehingga nilai peluang X-nya sama dengan plus minus akar 9/4 ditambah 5/2. Nah, nilai Y-nya adalah, nilai X-nya sama dengan, untuk yang positif akar 9/4 berarti nilainya adalah 3/2. Ditambah 5/2 hasilnya adalah 8/2, disederhanakan menjadi 4. Kemudian nilai negatif berarti negatif akar 9/4 adalah negatif 3/2 ditambah 5/2 hasilnya adalah 2/2. Jadi nilainya 1. Sehingga nilai peluang X-nya ini kita bisa tulis peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 4. Nah, pada soal diketahui bahwa untuk X sama dengan 1, nilai peluangnya adalah 0,2,
dan untuk X sama dengan 4, nilai peluangnya adalah 0,2. Sehingga diperoleh nilai peluang Y ketika Y-nya bernilai 9/4 adalah 0,4. Nah, jadi kita dapat menuliskan bahwa FMP bagi peubah acak Y-nya, FMP bagi peubah acak Y adalah F kapital Y dalam kurung Y kecil sama dengan akan bernilai 0,4, 0,6. 0,4 ini untuk batasan nilai Y sama dengan 1 dan 4, kemudian bernilai 0,6 untuk Y dengan batasan 2 dan 3. Nah, selain nilai-nilai Y yang disebutkan, nilai peluangnya adalah 0. Jadi ditulis 0 untuk Y lainnya. Nah, itu tadi contoh untuk transformasi peubah acak tunggal diskrit yang bersifat 2:1. Sampai berjumpa kembali pada video statistik matematika selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.